Maka saya di sini tanggal 24 Agustus itu buka mental state dari anak-anak yang sekolah in person dengan mereka yang online atau dengan mereka yang cuma dikasih PR. Itu ternyata lebih baik kalau mereka in person. Kalau begitu kita bukan cuma sederhana pakai masker, nggak pakai masker. Nah 2 hari setelah dia karantina itu, ternyata guru satu lagi terekspos. Ini main teachers kita. Wah, yang paling susah itu pada saat itu kita harus cari sub. Ceritakan. Jadi begini, di Iowa sini saya waktu datang di sini tahun 2020 itu bulan April ya, kita sampai di sini tanggal 26. Lalu sesuai dengan anjuran pemerintah kita dikarantina. Karantina selama 14 hari. Nah, karantina 14 hari itu ya macam-macam ya pengalaman. Ada kita menduga wah ini mungkin gejala-gejala COVID atau apa karena ada demam, lalu ada muntah, lalu ada rasa nggak enak gitu ya. Nah, tapi ya kita nggak periksa waktu itu. Kita karantina aja 14 hari karena itu kan masih hangat-hangatnya, orang masih takut-takutnya pada saat itu. Dan pada saat kita datang, sebetulnya sekolah masih ada, masih jalan. Tapi karena itu permulaan pertama kali, maka seluruh Amerika itu shutdown. Ya. Jadi Iowa pun pada saat itu shutdown. Jadi terjadi lockdown. Seluruh sekolah itu hanya bisa melakukan 2 hal. Yang pertama adalah online learning. Yang kedua itu adalah pembagian tugas saja tiap minggu lalu dikembalikan. Dan pembagian tugas lagi dikembalikan sampai sekolah selesai. Nah, kita sekolah di sini selesai itu Mei kira-kira tanggal 20-21. Jadi dari April 26 saya datang, itu sekolah sebetulnya sudah mulai karena Maret tanggal 1 itu sebetulnya sudah diberikan order dari pemerintah untuk shutdown. Ya, jadi 2 bulan kira-kira 1 bulan 3 minggu itu sekolah shutdown di Iowa. Lalu summer ya, masa summer ini liburan, orang-orang scattered ya pergi kemana-mana liburan, nggak ada sekolah. Nah disitulah digodok oleh pemerintah lokal. Jadi negara bagian Iowa ini membicarakan dengan seru banget bagaimana nanti di dalam tahun ajaran baru itu menghadapi COVID. Karena dilihat data itu ternyata dimundurkan 2 minggu shutdown ternyata belum selesai, dimundurkan lagi 2 minggu shutdown belum selesai. Nah ekonomi akhirnya makin lama makin terasa berat ya, bisnis-bisnis ketika tutup itu makin berat. Mereka yang sewa tempat, mereka yang sudah stok barang, mereka nggak bisa buka toko itu mengalami kesulitan luar biasa. Nah orang tua juga sudah mulai gerah. Kenapa? Karena mereka mengalami 1 bulan 3 minggu anak di rumah. Sementara di sini kira-kira 80% itu orang tua dua-dua kerja. Papa sama mama kerja. Begitu. Nah, biasanya kalau pas mereka kerja dan anak tidak sekolah, itu mereka kirim anak ke daycare. Nah, gara-gara COVID itu, bulan Maret dan bulan April dan bulan Mei itu ya, Maret, April, Mei ya, itu akhirnya di shutdown semua. 2 bulan ya, 2 bulan. Itu di shutdown semua, termasuk adalah daycare. Nah, ketika daycare itu ditutup, orang tua bingung gimana cari babysitter. Sementara mereka harus kerja. Begitu. Walaupun kerjanya work from home, mereka harus konsentrasi di depan komputer terus. Meeting, saya punya temen itu di sini yang meeting itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Meeting nyambung terus nggak pernah selesai karena mereka membicarakan begitu banyak hal, menyelesaikan masalah keuangan, menyelesaikan masalah logistik dan segala macam. Jadi akhirnya nggak bisa attend anak-anak. Sementara anak-anak tetap dikasih tugas kan sama sekolah dan ada yang online. Nah ini kalau nggak diawasin bagaimana? Kalau anak usianya sudah usia SMA, mereka masih bisa independen ya. SMP sih sebetulnya juga masih bisa. Tapi anak-anak yang kecil-kecil nggak bisa. Mereka nggak bisa independen. Maka orang tua mau nggak mau akhirnya supervise. Ketika mereka supervise, berarti pekerjaan dikorbankan. Nah ini gerah mereka. Mereka sudah mulai menyuarakan itu ke pemimpin-pemimpin mereka ya. Itu wakil-wakil rakyat mereka untuk mereka didengarkan suaranya supaya nggak ada lagi yang namanya sekolah online atau nggak sekolah.
Karena mereka nggak tahu gimana caranya mengatasi stres. Orang tuanya nggak bisa mengajarkan misalnya ya fraction kepada anak kelas 3 atau kelas 4. Bingung polanya bagaimana, metodenya seperti apa. Kalaupun orang tuanya ngerti, anaknya protes. Loh, ini dulu guru kalau ngajar nggak begini, pakai cara yang berbeda, metode yang berbeda. Jadi terjadi begitu banyak pembicaraan soal itu. Maka dekat ya ke pembukaan sekolah, kira-kira 3 minggu sebelumnya, itu bulan Agustus awal-awal, itu sudah mulai didengungkan dari pemerintah bahwa sekolah akan in person. Begitu. Karena sekolah esensial, sangat penting sekali untuk anak-anak itu bisa dididik, diajar tanpa menggunakan metode online learning ataupun cuman sekedar dikasih PR, lalu kerjakan tugas disupervisi oleh orang tua. Nah, desakan ini sangat penting untuk pengambilan keputusan itu. Plus mereka memonitor terus datanya. Jadi data dimonitor terus. Pada saat itu CDC mengeluarkan banyak data. Ya, salah satu data yang dikeluarkan dari CDC adalah satu hasil research bahwa anak-anak ternyata biasanya kalau mereka itu positif, ya symptomless, lebih banyak asimptomatik daripada kalau mereka itu menunjukkan gejala. Ini masih kira-kira bulan-bulan Juli, ya, mereka yang pergi jalan-jalan liburan ke tempat-tempat yang ramai, balik anaknya nggak apa-apa. Nah, dari data-data seperti itu, akhirnya pemerintah di Iowa juga membandingkan dengan mental state dari anak-anak yang sekolah in person dengan mereka yang online atau dengan mereka yang cuma dikasih PR, itu ternyata lebih baik kalau mereka in person. Makanya diambil keputusan untuk kita tetap buka. Maka saya di sini tanggal 24 Agustus itu buka. Sekolah itu in person. Ya, semua state, semua county di state Iowa. Begitu. Jadi kita sudah langsung in person permulaan. Ya, ada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi saya mengikuti aturan itu. Jadi waktu bulan Agustus awal itu kita meeting. Jadi saya sama yayasan itu meeting gimana ya menuliskan protokol untuk kembali ke sekolah. Nah, kita selidiki peraturan dari CDC, kita selidiki peraturan dari Department of Education dari federal, dari Amerika sendiri, yang kita selidiki juga dari Department of Education yang ada di Iowa. Nah, yang Iowa sini memang mengikuti CDC, ya, mengikuti Center for Disease Control yang ada di Amerika, ada protokolnya. Kalau sekolah mau memutuskan untuk membuka, maka ada aturannya, mesti demikian. Nah, kita tuliskan itu. Jadi yang pertama yang kita lakukan, yaitu kita rapat di yayasan itu, adalah menentukan protokolnya seperti apa. Ya, di dalam protokol kita, otomatis kita mengikuti protokol bagaimana mengantisipasi. Jadi mitigating risk. Jadi resikonya kita antisipasi, resikonya kita berusaha untuk minimalkan. Supaya exposure itu nggak terlalu menyebar ke mana-mana. Gitu. Nah, yang kita lakukan yang pertama-tama adalah meningkatkan standar kebersihan. Ya, ini sangat berat sebetulnya untuk ekonomi, untuk finance dari sekolah, karena kita langsung beli begitu banyak alat-alat pembersih, ya, bahan-bahan pembersih. Kayak yang dulunya nggak terlalu dibutuhkan, tapi yang sekarang dibutuhkan begitu. Jadi pembersih kalau dulu misalnya dalam 1 bulan kita habis 100 botol. Ini di sini bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena setiap kali selesai kelas dibersihkan mejanya. Ya, lalu hand sanitizer di setiap corner. Dari masuk pintu gerbang pertama sudah ada hand sanitizer. Lalu belok ke kanan ada hand sanitizer, belok ke kiri ada hand sanitizer. Di library ada hand sanitizer, di computer lab ada hand sanitizer, di tempat untuk musik ada hand sanitizer, di seni ada hand sanitizer. Lalu di tempat makan ada hand sanitizer, di tiap kelas ada hand sanitizer. Dulunya nggak perlu, tapi sekarang ada. Ya, lalu sabun untuk cuci tangan, kita sediakan 4 kali, 5 kali lipat. Karena kita himbau setiap orang untuk selalu cuci tangan. Ya, terus habis itu paper towel untuk membersihkan meja. Kita juga sediakan pembersih untuk meja.
Jadi setelah selesai kelas, guru sama murid itu sama-sama membersihkan meja. Sehingga nanti kalau ada murid yang baru, kelas yang lain yang masuk dalam kelas itu, meja sudah bersih. Begitu. Nah, dengan demikian kita akhirnya menyediakan lebih banyak pembersih. Nah, ini yang pertama yang kita antisipasi. Tapi ya mau nggak mau kalau memang sekolah mau in person, kita bayar harga. Ya, akhirnya membengkak. Mau nggak mau budget kita membengkak untuk hal itu. Nah, kita berusaha cari yang paling aman. Ya, ini salah satu concern untuk mencari pembersih itu adalah harus cari yang paling aman buat anak-anak. Ya, namanya anak-anak kadang ini kan tangan masuk ke mata, ke hidung, ya kan ke mulut. Nah, ini maka kita harus cari yang paling aman. Kita cari yang organik punya, ya. Nah, otomatis harganya tinggi, mahal. Gitu. Sekali lagi, jadi ini masalah pembengkakan budget. Gitu. Tapi kita ya bayar harga. Harapannya pada saat itu setelah sekian lama, mungkin dalam jangka waktu 2-3 bulan, maka COVID ini sudah bisa diatasi. Cuman ya akhirnya kita tahu bahwa ternyata dalam 3 bulan pun nggak bisa diatasi. Ya karena vaksin belum selesai, terus penyebaran juga makin lama ternyata makin banyak. Begitu. Walaupun di state of Iowa sebetulnya penyebarannya nggak parah. Begitu. Yang parah itu di New York, ya di Los Angeles, di tempat-tempat yang memang lebih lebih crowded. Ya herannya adalah begini, padahal state-state itu ternyata shutdown, lockdown, gitu. Lockdown tapi penyebarannya bisa tinggi. Nah ini yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Ya bagaimana penelitian bisa seperti itu, ini masih pertanyaan sampai sekarang. But anyway, di sekolah saya itu kita jalankan protokol ini, pembersihan, betul-betul bersihkan. Lalu anak-anak itu ini ya belajar bagaimana caranya supaya agak bersinggungan terlalu banyak. Ya, kita ada protokolnya supaya jaga jarak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 6 feet. 6 feet itu kira-kira 1,8 meter sampai 2 meter ya jaraknya. Maka di kelas, jadi saya atur di kelas itu adalah meja murid itu kita kasih jarak 6 feet, 1,8 meter antara satu murid dengan yang lain. Begitu. Dengan demikian, sesuai dengan teori pada saat itu kan masih belum ada teori aerosol ya. Yang teorinya itu masih ini ludah yang meloncat dalam jarak tertentu, ya jaraknya itu antara 2 meter itu. Maka diharapkan kalau orang berbicara, kalau orang ngomong seperti ini, maka ludahnya nggak sampai ke orang lain dan nggak terjadi penularan. Begitu. Nah ini kita jalankan, ya kita proseskan. Walaupun di CDC sebetulnya dituliskan bahwa kalau sampai kepada kondisi anak-anak itu bermain, itu cukup sulit untuk menghalangi mereka tidak bersentuhan, menghalangi mereka untuk tidak ngomong dalam jarak dekat. Sulit sekali. Anak usia, misalnya anak usia ini ya TK 4 tahun, 5 tahun. Gimana caranya mereka bisa jaga jarak terus? Nggak bisa. Ya, sering saya juga lihat mereka ketemu langsung rangkulan, gitu ya. Mereka ketemu langsung ngomong dengan semangat, gitu. Nah, gurunya memang pertama berusaha untuk memisahkan mereka supaya jaraknya nggak terlalu dekat. Tapi lama-lama nggak bisa, karena itu terjadi hampir setiap anak. Kalau kita jaga mereka di playground, juga nggak bisa. Kita akhirnya pada posisi seperti itu, kita nggak bisa menghalangi sampai bagaimana, begitu. Dan CDC pun juga memberikan saran bahwa kalau sudah masuk dalam kondisi anak-anak seperti itu, kita juga nggak bisa menghalangi untuk mereka bersentuhan, untuk mereka ngomong dalam jarak yang dekat, gitu. Nah di kelas kita bisa kontrol itu. Itu pada saat di kelas mereka sedang belajar, kita pisahkan dengan jarak dari meja itu. Nah yang jadi masalah adalah pada saat kelas project. Nah di sini kan banyak project. Kelas project, group work. Nah itu ketika group work kita mau nggak mau murid-murid itu akhirnya kumpul, ya lebih mendekat, gitu. Nah selama saya memperhatikan ini, ternyata nggak ada yang kena ya. Maksudnya nggak kena di sekolah, nggak ada penyebaran yang terjadi gara-gara di sekolah, gitu. Padahal mereka itu mingle aja, mereka pada saat group work gitu mau nggak mau, karena namanya group work. Mereka kerjasama, mereka argumentasi, mereka debat gitu. Jadi jarak itu sudah dilanggar sudah, gitu.
Dan lagi yang kedua, kita kasih himbauan ya, memang barang siapa yang mau pakai masker silakan, tapi kita nggak paksa ya, karena di CDC pun ditulis nggak bisa memaksa untuk orang pakai masker ya, bukan mandatory di semua di state of Iowa, di semua county nggak ada mandatory untuk penggunaan masker. Maka kita juga nggak memandatkan untuk penggunaan masker. Tapi kalau yang mau kita boleh mereka pakai masker, dan kita sediakan. Jadi kita itu mendapatkan bantuan juga dari pemerintah, diberikan masker gratis. Itu satu box itu isinya 500, kita dapat 2, jadi isinya 1000. Ya 1000 masker. Yang kalau siapapun yang mau boleh ambil, itu maskernya bisa dipakai di sekolah. Masker masih baru grace. Gitu. Nah, kita lakukan itu. Ya. Dan selama itu nggak ada yang kena di sekolah. Ini yang menarik sekali sebetulnya ya. Nggak ada yang kena sekolah. Nah, yang kena itu atau yang terekspos itu banyakan pada saat mereka liburan. Jadi yang salah satu yang menjadi peak-nya pada saat mereka beberapa orang di sekolah itu terekspos itu adalah pada liburan Thanksgiving. Nah, di sini kan Thanksgiving itu besar sekali, jadi orang-orang pulang kampung istilahnya ya. Mereka pulang kampung, ketemu dengan keluarga, mereka makan-makan sama-sama, acara mengucap syukur ya, Thanksgiving. Nah, dari sana banyak yang terekspos ya. Orang tuanya biasanya kena gejalanya terlebih dahulu. Ya, anak-anak nggak ada yang tunjukkan gejala. Dan ini yang menarik juga ya. Nggak ada yang menunjukkan gejala apapun, nggak ada panas atau ini ya, pilek atau batuk-batuk begitu, badan sakit semua, nggak ada. Orang tuanya yang mengalami. Jadi ada tiba-tiba setelah Thanksgiving itu orang tua telepon, anak saya mau saya karantina. Kenapa? Karena saya barusan tes ternyata positif. Nah, dia itu merasa ini COVID adalah pertama kehilangan taste ya, sama kehilangan smell. Jadi sudah nggak bisa mencium nih bau apa, lalu nggak bisa merasakan apa-apa di mulutnya. Itu telltale sign yang pertama tentang orang kena COVID. Memang kalau kita lihat ya, ada beberapa gejala yang biasanya ditengarai orang kena COVID. Ternyata yang paling ini ya, yang sama, yang across the board itu sama, itu adalah kehilangan taste sama kehilangan smell. Ya, fever, demam itu ternyata bukan telltale sign, karena orang sakit flu, orang sakit cold pun juga bisa kena mengalami fever, ya demam. Dan juga ternyata ditemukan banyak orang yang kena COVID, yang COVID tes positif, ternyata nggak fever, gitu. Ternyata nggak demam, gitu. Nah, memang ada sekolah-sekolah yang pakai ini ya, pakai termometer itu untuk cek. Nah, kalau panas disuruh pulang, kalau panas nggak boleh masuk, begitu. Kita nggak cek apapun, gitu, untuk masalah temperatur, karena itu bisa misleading, begitu. Nah, yang kita lakukan adalah mengikuti guideline dari CDC itu tadi. Kita ada beberapa guideline. Nah, guideline yang berikutnya adalah kalau ketika ada yang terkena expose COVID, apa yang kita mesti lakukan? Nah, ini ada guideline-nya, yaitu langsung karantina. Ya, jadi karantina ini contact tracing itu mesti dijalankan. Kalau secondary, jadi kalau misalnya seseorang itu terekspos primary source, jadi ada seorang anak misalnya dia kelas 1, orang tuanya itu positif COVID, maka dia adalah secondary source. Ya, anak itu adalah secondary source, orang tuanya primary source. Nah, anaknya dikarantina. Karena dia terekspos, maka karantinanya 14 hari. Ya, dan di dalam 14 hari itu dimonitor terus. Kalau setelah selesai 14 hari, jadi hari ke-15, itu dia sebetulnya boleh balik dengan catatan bahwa dalam 72 jam, itu dia tidak menunjukkan simptom apapun. Tidak ada simptom apapun. Begitu. Nah, ya ini ada pertanyaan sharing level siswanya adalah level kindergarten sampai grade 8. Grade 8 itu SMP kelas 2 ya. SMP kelas 2. Kindergarten sampai grade 8. Nah, anak ini dikarantina 14 hari, tapi teman-temannya enggak. Kenapa? Karena anak ini secondary source. Nah, ini aturan dari CDC demikian. Kalau secondary source enggak perlu dikarantina. Karena kalau secondary source aja mengekspos teman-teman yang lain harus dikarantina, maka satu sekolah langsung tutup itu. Ya, maka nggak seperti itu.
Jadi yang pertama yang kita lakukan, jadi anak ini dikarantina. Dan berjalan sekian lama nggak ada masalah, kita selalu menggunakan hal yang sama. Lalu pada saat Thanksgiving itu memang di daerah county saya ini Jasper, namanya Jasper County, itu tiba-tiba naiknya cukup tinggi. Naik grafiknya cukup tinggi sekali. Maka pemerintah pemerintah lokal county ini langsung mikirin gimana caranya mengatasi ini. Lalu disampaikan kepada pemerintah pusat di Iowa, di Des Moines, gimana caranya mengatasi hal ini. Lalu akhirnya mereka menggodok dalam jangka waktu singkat, mereka mengeluarkan aturan baru. Aturan baru adalah begini. Jadi kalau sampai dalam satu county itu grafiknya naik sampai melebihi 15% dari total populasi mengalami positif, maka sekolah di shutdown. Ya, maka sekolah harus tutup, di lockdown begitu. Nah, maka kita memonitor terus. Ini 15%-nya ini kita sudah melewati atau belum? Sudah melewati atau belum? Begitu. Nah, begitu lewat, maka otomatis sekolah itu akhirnya tutup sementara waktu sampai batasnya itu turun lagi. Jadi nggak dari 20% misalnya turun sampai ke 14%. Kalau sudah turun ke 14%, sekolah boleh mulai lagi. Tapi di sini kita nggak sampai seperti itu. Kita pernah satu kali itu lewat 15% tadi. Sampai kira-kira 20%-an ya, 22% lewat. Nah, maka setelah itu terjadi, otomatis sekolah-sekolah ini banyak yang shutdown sementara. Nah, pada saat mereka shutdown sementara, itu kita monitor grafiknya. Ketika grafiknya itu turun sudah di bawah 15%, maka sekolah langsung masuk lagi. Tapi ini pun nggak semua sekolah. Yang melakukan ini saklek itu adalah public school, sekolah negeri. Ya, karena itu memang langsung dari pemerintah. Nah, private school itu diberikan kebebasan. Jadi pada saat itu kita kepala sekolah itu kumpul melalui Zoom meeting, ketemu dengan health official dari county kita, dari Jasper County. Dan kita ngomong-ngomong, gimana ini Miss, kalau kita misalnya di county Jasper ini melewati 15%, apakah nanti dari kalian itu akan kirim orang untuk shutting down kita punya sekolah? Ternyata mereka jawabannya enggak, kita nggak menutup sekolah, apalagi kalau sekolah itu adalah sekolah private. Yang dilakukan adalah mereka akan memberikan surat, ya, lalu mereka akan memberikan himbauan. Untuk masalah menutup sekolah itu terserah masing-masing kebijaksanaan dari yayasan atau administrator yang bertanggung jawab, begitu. Maka kita tidak memutuskan untuk tutup sekolah. Ya, yang kita lakukan, kita monitor aja bahwa di sekolah ini angkanya berapa, gitu. Nah, kita nggak sampai melebihi dari jumlah populasi kita. Jadi sekolah kita kan bukan sekolah besar juga, sekolah kita nggak banyak muridnya, maka kita perhatikan, kita paling banyak pada saat itu 5 murid ya yang mengalami exposure kena COVID. Maka kita tetap jalan, jadi sekolah tetap buka. Dan selama ini ya sampai sekarang pun sekolah kita itu nggak ada yang namanya penyebaran COVID di sekolah. Ya, penyebarannya itu adalah pada saat mereka liburan. Ya, barusan kalau ini ya liburan akhir tahun itu balik, itu biasanya banyak kena simptom-simptom itu, simptom COVID ya, tiba-tiba kehilangan smell, kehilangan taste selama berapa lama begitu. Lalu mereka tes di rumah sakit, iya ketahuan positif. Begitu. Nah, hal yang menarik juga itu adalah ternyata anak-anak itu banyak yang asimptomatik dan kalaupun mereka dicurigai kena COVID, ternyata mereka negatif loh. Begitu. Ini juga sesuatu hal yang puzzling ya, membuat orang itu cukup bingung gimana caranya membaca data seperti ini. Begitu. Ya. Nah, satu hal yang menarik yang perlu saya sentuh juga di sini adalah masalah masker. Ya, kenapa kan di Indonesia itu kan biasanya masker ini kayak sesuatu keharusan begitu ya. Sesuatu yang mengerikan kalau sampai nggak dipakai nanti bisa menyebabkan penyebaran COVID itu parah. Saya di sekolah yang hampir nggak ada yang pakai masker.
Saya cuma punya satu guru ya yang selalu pakai masker. Itu guru honorer, ya, dia mengajar seni ya, dan dia mengajar bukan cuma di satu sekolah, dia mengajar di beberapa sekolah. Nah, karena dia kelilingan seperti itu, maka dia ini pakai masker. Karena guru-guru saya yang lain nggak pakai masker. Ya. Dan memang mereka jaga jarak sih, kalau ngomong dengan murid itu jaga jarak. Tapi guru saya yang seni ini satu-satunya yang pakai masker. Ya. Nah, masker ini ternyata ya perdebatannya di sini itu sangat tajam. Jadi bukan perdebatannya melulu bahwa kalau pakai masker itu pasti bisa menghalangi virus entah masuk atau keluar, sehingga penyebaran virus bisa ditahan. Bukan cuma itu. Yang perdebatannya adalah apa sih gunanya penggunaan masker? Masker seperti apa yang bisa menahan virus itu? Jadi dibicarakan mulai KN95, lalu itu masker rumah sakit tuh, ya yang hijau itu biasanya yang 3 layer hijau. Lalu dibicarakan juga masker yang ada katupnya itu. Ya, apakah itu bisa menghalangi penyebaran virus? Dibicarakan dengan detail. Jadi masker yang KN95 itu masker yang paling membuat orang sulit bernafas. Wah, sangat kedap sekali ya. Itu sulit sekali untuk orang bernafas. Di sini banyak orang tua-tua yang tidak disarankan menggunakan masker itu karena oksigennya sangat terhambat ya untuk masuk begitu. Sehingga dikasih surat dokter. Memang orang ini nggak boleh pakai masker. Begitu. Ya. Lalu masker KN95 itu apakah betul-betul bisa menahan? Kalau menurut CDC di sini, ya itu satu-satunya masker yang paling baik untuk bisa mereduksi ya ini bisa memfilter masuknya virus dengan keluarnya virus. Tetapi ini diperdebatkan cukup sengit karena ternyata virus COVID ini jauh lebih kecil daripada ukurannya filter yang ada di KN95. Jadi banyak yang lewat juga begitu. Entah keluar entah masuk. Tapi menimbulkan kesulitan di dalam bernafas. Terus bagaimana dengan masker di rumah sakit itu yang hijau itu? Nah, ternyata masker yang hijau itu begini, masker yang hijau itu dibuat dengan asumsi environment yang steril. Ya, sehingga dari pihak orang yang menggunakan masker itu dia tidak menyebarkan ini ya penyakit, maka ditahan di masker itu. Tapi lingkungannya steril. Nah, masalahnya kalau orang menggunakan masker yang rumah sakit itu di lingkungan yang tidak steril, nah ini yang berbahaya karena ini ya masuknya ke dia itu juga tidak bisa difilter begitu. Maka ini salah satu pengertian yang kalau begitu kita bukan cuma sederhana pakai masker nggak pakai masker. Kedua, kalau masker yang ada katupnya itu yang masuk betul-betul disaring tapi keluar nggak disaring sama sekali, itu asumsinya adalah di luar itu sama sekali nggak steril begitu. Nah, menguntungkan diri sendiri, diri yang pakai masker itu, tetapi tidak menguntungkan orang yang ada di luar. Gitu. Ya. Nah, gara-gara ini maka orang mempertimbangkan dengan sangat serius pakai masker atau nggak pakai masker ya. Masker yang seperti apa mesti dipakai. Belum lagi anak-anak itu ternyata perilakunya kalau masker itu banyak nggak dicuci loh. Ya, kalau masker yang satu kali buang ya dibuang. Tapi masker yang dari kain itu seringkali nggak dicuci. Sampai 2 minggu sampai 1 bulan yang dipakai masker yang sama itu. Dan masker itu dibuat mainan. Terputar, jatuh di lantai, ambil dipakai lagi. Jadi masker itu malah bukan menjadi alat untuk memfilter, malah menjadi sarangnya penyakit. Begitu. Maka oleh karena itu orang-orang di sini akhirnya dengan menggunakan logika reasoning, mereka mengambil keputusan sendiri mau pakai masker atau nggak pakai masker. Begitu. Jadi masker dianggap di sini ya bukan sebagai alat yang bisa menghalangi orang untuk supaya nggak kena COVID atau supaya nggak menyebarkan COVID. Begitu. Ya. Nah, karantinanya kembali ke masalah karantina. Nah, setelah di karantina ya mereka boleh balik sesuai dengan aturan CDC. Nah, CDC kira-kira bulan Desember ya, mereka mulai merubah aturannya karena mereka mendapatkan data yang baru, yaitu bahwa mereka yang sudah positif COVID itu mereka menemukan bahwa virus itu ternyata di dalam tubuh manusia itu rata-rata mati ketika maksudnya dia nggak akan menyebarkan virus itu ketika sudah hari ke-6 atau hari ke-7.
ya, lalu diberikan jangka waktu 3 hari, maka setelah hari ke-10 untuk yang positif ya, hari ke-11 dia boleh masuk asalkan pada hari ke-10 24 jam dia sama sekali nggak menunjukkan simptom apapun. Jadi semua simptom yang di-listkan itu termasuk panas tubuh, kehilangan ini ya, taste and smell, lalu pilek, batuk gitu ya, dan segala macam itu simptom itu nggak ada dalam 24 jam, maka dia boleh masuk. Nah, apa sih alasannya? Salah satunya adalah kalau seseorang itu asimptomatik, tidak menunjukkan simptom, itu kemungkinan sangat kecil sekali, 0,01% gitu kalau nggak salah di dalam penyebaran. Maka berdasarkan statistik dan logika seperti itu, CDC mengambil keputusan nggak signifikan untuk harus mengkarantina orang sampai 1 bulan. Ya, 14 hari pun nggak signifikan, maka di-reduce untuk mereka yang positif cuman 10 hari. Tetapi, ya ini keanehannya di dalam peraturan dari CDC. Kalau mereka yang mengalami exposure, yang tidak tes positif, exposure, itu 14 hari. Nah, entah apakah strategi ini dimaksudkan untuk setiap orang itu tes. Supaya dia tahu dia positif atau tidak. Begitu. Nah, karena kalau dia positif, nah maka dihitung dari pada saat dia mulai mengalami gejala, kena itu ya sampai hari ke-10, pada saat hari ke-10 dia symptomless, maka hari ke-11 dia boleh balik. Sementara kalau cuma exposure, dia nggak tahu positif atau negatif, itu harus 14 hari. Dan itu pun harus masih dimonitor. Kalau misalnya hari ke-14 dia tiba-tiba menunjukkan simptom, maka ya lebih panjang lagi karantinanya. Begitu. Jadi kemungkinan ada hal seperti ini. Ya, sehingga kita di sekolah ini ya kita jalankan aja. Jadi beberapa orang akhirnya tes. Nah, kalau mereka tes positif, gitu ya, lalu kita monitor sesuai dengan aturan CDC, hari ke-10 full 24 hours mereka nggak ada simptom sama sekali, hari ke-11 mereka boleh balik. Begitu. Dan kita memang ada guru yang seperti itu. Nah, yang paling sulit itu adalah begini. Kita pernah satu kali itu mengalami, ya, 2 guru kita langsung mengalami expose dalam selang waktu 2 hari. Ya, jadi satu guru pertama itu dia terekspos karena saudaranya dia setelah tugas di luar liburan gitu ya, tugas di luar, mereka balik kumpul, ternyata positif COVID. Nah, dia terekspos. Karena dia terekspos, maka dia karantina 14 hari. Nah, 2 hari setelah dia karantina itu, ternyata guru satu lagi terekspos. Ini main teachers kita. Wah, yang paling susah itu pada saat itu kita harus cari sub, kita harus cari guru ganti. Ya, tiap hari cari guru ganti sampai karantina mereka selesai. Jadi saya selalu monitor gimana hari ini gitu ya. Sampai hari pada saat itu hari ke-12 ya, 12, 13, 14. Kita mesti monitor 72 jam itu. Ya. Apakah mereka ada simptom atau enggak? Kalau sudah nggak ada simptom, maka baru saja mereka boleh balik. Begitu. Nah, akhirnya mereka boleh balik karena sudah nggak menunjukkan simptom apapun dalam 3 hari terakhir. Hari yang ke-15 mereka boleh balik. Tapi dalam 2 minggu itu, waduh, kita ini ya, puter otak gimana caranya menemukan guru ganti. Ya, karena guru ganti pun nggak readily available karena mereka pun takut terekspos ya. Ada yang guru gantinya pun terekspos. Begitu. Jadi, wah sorry aku nggak bisa karena aku pun karantina. Nah, saja begitu. Kita punya list itu sampai hampir habis itu. Ya. Dan ini memang jadi kendalanya. Cuman kita survive. Ya, dengan hal seperti itu sampai sekarang kita survive. Dan grafiknya itu pada bulan Januari itu dihitung sebetulnya ya oleh beberapa orang-orang ahli statistik. Wah, ini kalau melihat liburan panjang, liburan Natal sampai liburan tahun baru, maka ketika orang-orang ini balik, bisa kemungkinan besar sekali angkanya naik lagi. Ternyata enggak, malah turun. Nah, ini anomali ya. Kalau dalam dunia statistik, dalam penghitungan masalah liburan balik, habis itu mereka akan terekspos, ternyata enggak. Grafiknya turun. Sampai sekarang ini di Iowa turun terus. Dia sangat turun. Ya. Nah, itu protokol kesehatan yang kita lakukan tanpa vaksin. Nah, akhirnya vaksin muncul kan. Vaksin itu bulan Desember itu sudah mulai. Nah, ketika vaksin bulan Desember sudah mulai, itu pertama kali yang divaksin adalah mereka petugas medis, first responders dan orang tua. Jadi orang-orang yang usia di atas 65 tahun, mereka dapat prioritas utama. Mereka yang first responders, jadi mereka yang di rumah sakit itu mereka dapat duluan.
Itu berlangsung sampai Januari akhir. Ya, Januari akhir. Terus dibuka fase berikutnya, fase 1B. Itu yang saya dapatkan ya, fase 1B, yaitu mengikut sertakan mereka yang di dunia pendidikan. Karena mereka bersinggungan dengan anak-anak. Ya, karena mereka bersinggungan, anak-anak ini ditakutkannya bukan karena anak-anaknya nanti bisa sakit, bukan, tetapi anak-anaknya bisa jadi carrier. Ya, nanti nyebar ke orang tuanya. Kalau nyebar ke orang tuanya, maka workforce itu akan terpengaruhi. Begitu. Karena alasan itu, maka mereka yang ada di dunia pendidikan ini, staff, guru yang bersinggungan dengan anak-anak itu semua divaksin ya, dihimbau untuk divaksin. Maka saya divaksin 2 minggu, kira-kira 2 minggu yang lalu ya, divaksin. Begitu. Jadi ini yang terakhir ya, yang menjadi pintu gerbang terakhir adalah penggunaan vaksin. Jadi kalau sampai ada tawaran untuk mereka yang di sekolah diberikan vaksin, maka ya silakan diambil. Saya ambil ya, untuk bisa membantu supaya penyebaran ini bisa diredakan. Ya, walaupun vaksin yang sekarang ini disebarkan ini dikatakan kurang efektif menghadapi varian yang Inggris yang baru itu ya, yang sangat highly contagious, sama varian yang Afrika ya, yang Afrika Selatan ya kalau nggak salah, Afrika Selatan. Nah ini masih efektif, tetapi nggak seefektif kalau yang varian yang lama. Kalau nggak salah efektivitasnya turun jadi cuma 70%. Sementara kalau varian yang lama itu efektivitasnya Moderna itu 94% lebih. Kalau Pfizer itu 95% lebih. Ya. Nah, untuk varian yang baru ini memang efektivitasnya berkurang karena risetnya pada saat membuat vaksinnya itu nggak sampai menemukan yang baru ini, varian yang baru ini barusan muncul kan. Nah, yang dilakukan pemerintah adalah blokir mereka yang dari Inggris sama yang dari Afrika itu diblokir, nggak boleh masuk ke negara ini, ke Amerika. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun kita ya tahu lah, kalau misalnya mereka sudah terekspos pada saat di Inggris, mereka bisa pindah negara ke Belgia kah atau ke Prancis kah, ya berangkat dari sana sampai ke Amerika ya masuk. Makanya kita akhirnya juga menemukan di sini, di Amerika ini banyak ternyata varian yang Inggris ya masuk begitu. Cuman memang CDC akhirnya mengeluarkan statement bahwa mereka yang sudah dapat vaksin itu kemungkinan untuk tidak terekspos itu lebih besar, lebih tinggi. Ya, sementara mereka yang kalau nggak vaksin ya kemungkinan kenanya lebih tinggi, begitu. Ya, jadi oke. Oke, ada pertanyaan di sini bahwa apakah siswa boleh memilih tab online meskipun sekolah sudah buka atau semuanya harus masuk in person? Nah, terima kasih pertanyaannya. Gini, peraturan dari pemerintah di Iowa itu unik ya. Ini nggak apply di state-state yang lain, tapi ini cuma state Iowa. Di state Iowa, murid itu diharuskan minimum 50% in person. Ya. Tapi memang orang tua boleh memilih untuk anak itu misalnya stay online. Misalnya begitu. Tapi nggak bisa 100%. Harus 50% itu in person. Jadi itu pun harus berdasarkan persetujuan dari state. Jadi nanti ada formnya yang harus diisi kenapa kok mau memilih seperti itu. Oh, dikirimkan. Ya, kalau sudah mendapatkan persetujuan itu no problem. Tapi kalau nggak mendapatkan persetujuan, misalnya reasonnya dianggap kurang masuk akal dan segala macam, maka nggak boleh. Ya, jadi State of Iowa itu memberikan fleksibilitas, tapi ya itu aturannya pokoknya 50%. Mereka punya alasan. Alasannya adalah mental health. Ya, alasannya adalah learning itu supaya kualitasnya nggak turun. Begitu. Nah, mental health ini penting. Kenapa? Karena ternyata ditemukan banyak anak-anak itu yang ketika mereka online learning terus sekian lama itu depresi. Ya, mengalami depresi. Khususnya mereka yang usia-usia transisi ya dari anak-anak ke teenager. Itu mengalami depresinya cukup tinggi. Nah, bahkan ada yang sampai committing suicide ya, bunuh diri. Begitu. Maka dari situ pemerintah ini melihat wah ini bisa berbahaya. Maka akhirnya diambil keputusan untuk 50-50.
Kalau misalnya mau online ya nggak apa-apa, tapi yaitu 50% harus in person. Begitu. Nah, itu yang terjadi. Memang di sini ada yang sempat dia kirimkan. Jadi saya dapat update terus dari dari perwakilan kita yang di government. Kita dapat update terus bagaimana sih peraturannya, ya, bagaimana sih orang-orang itu menyikapi, bagaimana sekolah menyikapi. Dan memang ada gitu ya. Bahkan ada satu sekolah itu karena exposure mereka cukup tinggi, maka mereka minta perkecualian supaya mereka bisa melaksanakan model learning yang bisa mengakomodasi kondisi mereka. Salah satunya adalah hybrid learning, di mana 50%-nya online learning. Ini sekolah ya, ini bukan individu, bukan ya family. Ada yang diberikan, ada yang enggak gitu ya. Nah, yang diberikan ini itu pun harus dimonitor. Ya, kalau mereka sudah grafiknya sudah makin menurun untuk kasus COVID, maka mereka diberikan himbauan untuk buka. Karena memang juga lebih sehat untuk guru-guru sendiri, ya, untuk orang tua, untuk anak-anak lebih sehat ya, di dalam interaksi di dalam pendidikannya. Ya. Oke, ini ada tanya jumlah murid satu kelas itu tergantung sekolahnya. Di tempat saya itu kira-kira 10 ya. Ada di sekolah-sekolah lain itu yang sampai 25. Ya, biasanya 25-26 itu maksimum. Ya, di dalam sekolah yang ada di sini. Jadi kalau sudah 25 itu sudah nggak boleh lebih lagi ya. Nggak ada yang sampai 50, itu nggak ada. Kalau 50 kita harus pakai gym. Itu biasanya adalah occasion yang special. Ya. Oke. Saya akan berusaha jawab beberapa pertanyaan di sini. Ada yang tanya tentang membuka sekolah online. Pertanyaannya bagaimana? Karena di Indo susah, karena mental sebagian orang tidak mau kooperatif dan bekerja sama. Ya, kalau masalah kerjasama ini kunci ya. Ini adalah satu key yang penting sekali untuk orang-orang bisa menjalankan bersama-sama gitu. Jadi harus ada semacam framework, semacam pengertian bahwa ini adalah untuk kebaikan bersama. Ya, ini adalah untuk supaya kita bisa survive bersama-sama. Nah, kalau sampai ada yang nggak mau kerjasama, ini memang menjadi kesulitan yang besar. Maka sebetulnya komunikasinya penting. Jadi dari level yang paling atas sampai level yang paling bawah, ini harus ada komunikasi. Jadi di State of Iowa ini kita dikomunikasi terus, baik dari Department of Health, ya, Department of Public Health, yang per county juga melalui state lalu per county, juga dari Department of Education. Department of Education itu secara state ya itu sudah menyebarkan komunikasi terus, nggak pernah selesai. Jadi, tiap minggu kita dapat komunikasi yang baru, peraturan yang baru kita diberikan. Lalu dari perwakilan kita juga, karena untuk private school itu ada perwakilannya sendiri, sementara public school itu sendiri. Jadi kita melalui perwakilan dan juga melalui dokumen-dokumen dan announcement dari state itu kita mendapatkan informasi-informasi yang cukup, ya, informasi-informasi yang up to date terus untuk kita mengambil keputusan. Ya, karena saya sebagai kepala sekolah itu kan harus day-to-day operation, mengambil executive decision berdasarkan dari guideline yang kita sudah setujui di rapat yayasan yang lalu. Ya, kita update sih. Jadi kalau ada sesuatu yang baru sekali yang memang perlu untuk merubah policy, maka kita harus rapatkan lagi. Jadi kita pernah rapatkan lagi karena terjadi perubahan jangka waktu karantina untuk mereka yang positif. Maka kita berubah. Lalu kita berikan alasannya sesuai dengan dokumen yang diberikan dari pemerintah kepada kita. Begitu. Nah, kooperasi itu harus. Jadi ini memang beberapa level memang harus berusaha untuk persuasi sehingga terjadi kooperasi, kerjasama. Ya, bersama-sama. Jadi kita itu cukup intens ya. Dari Department of Health itu cukup intens. Kita pada saat itu sampai tiap minggu kita itu meeting Zoom untuk update ya, untuk tahu langkah-langkahnya bagaimana, membukukan dokumennya itu seperti apa, ya, data-data identifikasi dan segala macam itu semua dibicarakan, didiskusikan setiap minggu saya rapat itu. Lalu kita juga setiap minggu itu mendapatkan informasi dari perwakilan kita yang ada di state capital. Bagaimana ini. Lalu gubernur itu juga memberikan announcement, biasanya tiap 3 minggu atau 1 bulan sekali tentang update-nya. Kalau ada yang urgent, itu langsung diserahkan kepada perwakilan itu langsung menyebar, memberikan kita informasi-informasi yang up to date. Begitu. Nah, kooperasi diharapkan dengan komunikasi seperti itu, maksudnya adalah kita bekerja bersama-sama.
pada sesuatu yang baru, mari kita bergerak bersama-sama. Sampai satu melawan begini, ya mengalami kesulitan, akan tersendat pelaksanaan atau perencanaan yang ada. Begitu. Ada yang tanya di sini berapa lama durasi pembelajaran setiap harinya. Kita mulai dari jam 8.30 sampai jam 3.30. Ya. 8.30 sampai 3.30. Begitu. Oke. Ada pertanyaan yang nanti kita bahas di ini Pak Panca ya. Kita bahas nanti, ini nggak berkaitan dengan topik kita hari ini. Tapi terima kasih Pak untuk pertanyaan, nanti kita bahas di live yang berikutnya ya. Nah, ada pertanyaan juga ini ya. Ini cukup menarik, pertanyaannya adalah tentang asrama. Bagaimana jika model sekolah itu seperti asrama? Bagaimana sebaiknya di masa pandemi ya, berkaitan dengan sekolah tatap muka. Ini di daerah Bapak ini ada 280 orang yang kasusnya positif ya. Ya ini tergantung tergantung populasinya berapa persen. Kalau kita tadi menggunakan 15% itu tadi. Kalau satu populasi itu berapa persen? Ya positif rate-nya itu berapa persen? Kalau melebihi 15%, maka kita mau nggak mau akhirnya harus shutdown sementara sampai itu turun dari 15%. Begitu. Ini keputusan dari pemerintah. Dan kita mengikuti the law of the land ya. Jadi aturan dari state kita ikutin. Nah, ketika sudah turun ya atau peraturan diganti oleh pemerintah, maka kita mengikuti peraturan yang baru atau mengikuti apa yang sudah digariskan. Ya, dan kita selama ini sudah jauh di bawah dari 15% itu. Maka sekolah tetap buka. Ya, sempat aja yang satu kali itu di atas 15%. Begitu. Ya, jadi perlu perlu dipikirkan ya pada level daerah. Kalau Bapak bisa ngobrol dengan pemerintah daerah, mungkin perlu tentukan berapa persen threshold-nya ya. Standarnya itu berapa persen positivity rate-nya dan dibandingkan dengan populasi yang ada ya. Nah, dalam hal ini memang ada kaitan dengan ini ya, bagaimana density. Kalau di Iowa sini emang density-nya rendah ya, nggak terlalu dense gitu, nggak sampai terlalu padat gitu ya populasi orang-orang yang tinggal di sini. Sementara kalau di Indonesia mungkin populasinya cukup padat, jadi mungkin angkanya bisa lebih rendah daripada kalau di sini. Begitu. Oke, ini ada pertanyaan yang berkaitan langsung. Kelas di Iowa atau di Amerika tidak pakai AC, sehingga tidak masalah aerosol. Bagaimana kalau di Indo yang kelasnya harus pakai AC? Kita pakai AC, tapi heater. Ya, AC-nya, air conditioning-nya adalah menghangat, apalagi sudah masuk bulan Oktober gitu ya. Nah, ini sudah mulai kerasa dingin, karena tiba-tiba drop itu bisa sampai drop 10 derajat. Ya, 10-15 derajat Celcius. Kira-kira 40 derajat Fahrenheit. Jadi kita pernah satu kali itu tiba-tiba dari suhu 70 derajat itu ya Fahrenheit itu drop sampai ke 30. Pernah itu mengalami seperti itu dalam jangka waktu dalam satu hari. Begitu. Nah, otomatis kita harus pakai heater. Nah, heater itu nyambung semua ruangan mau nggak mau ya kan? Ya berkaitan dengan aerosol tadi. Ya. AC heater itu memang dianggap sebagai ini berbahaya di dalam penyebaran kalau misalnya COVID itu menggunakan teori aerosol. Mau nggak mau pasti menyebar. Ya, nggak pakai heater aja, nggak pakai AC aja menyebar kok. Namanya aerosol. Dia bisa gantung di udara sampai 8 jam. Pakai AC. Gitu. Ya, ada sekolah-sekolah yang menggunakan AC pada saat ini ya panas. Kita mau nggak mau itu adalah sesuatu yang harus dipakai. Kalau nggak bisa konsentrasi, nggak bisa sekolah gitu ya. Tapi heater pasti kita pakai. Kita selama winter ini nggak pakai heater, frozen kita nanti kalau nggak pakai heater. Begitu. Jadi mirip sebetulnya situasinya dan kita tetap menggunakan metode yang sama, penggunaan yang sama. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Panca. Bagaimana ketaatan masyarakat di situ? Di sini ketaatannya cukup tinggi ya. Cukup baik lah gitu per state ya. Kita nggak mengikuti melulu dari federal karena apa yang disampaikan oleh federal
secara nasional dengan apa yang disampaikan di state itu bisa lain-lain. Jadi tiap gubernur itu punya otoritasnya masing-masing untuk menentukan. Ya, nah kita di sini biasanya loyal kepada state masing-masing, maka kita mengikuti apa yang menjadi aturan dari state itu. Gitu, dan ketaatannya cukup tinggi sih. Kalau ada di sini ya, memang ada 1-2 yang mungkin ini yang melanggar gitu ya. Tapi ketaatannya kalau saya lihat cukup tinggi. Nah, kalau ada yang bandel selama pandemik, resikonya apa? Resikonya di sini yang saya pernah tanyakan kepada county official untuk Department Public Health, itu mereka akan kirim polisi dan bisa berurusan dengan polisi, begitu. Jadi kalau aturan dari state itu dilanggar ya, dan itu sudah evidence-nya sudah jelas sekali dan akhirnya menimbulkan keresahan, maka mereka akan komunikasikan kepada law enforcement dan law enforcement akan datang. Ya. Nah, yang dikatakan kalau sudah sampai titik itu, kalau sudah mencapai law enforcement, maka bisa ada kemungkinan di shutdown. Ya. Karena membandel itu. Nah, kita di pihak sekolah itu kan punya otoritas untuk apakah mendisiplin orang-orang yang melanggar aturan. Ya, otomatis kita punya tanggung jawab pada level kita sekolah. Kalau misalnya ada anak atau orang tua yang membandel, otomatis itu tugas kita untuk mendisiplin. Karena kaitannya nanti ada law enforcement itu. Kalau misalnya ini ada masalah yang terjadi penyebaran begitu cepat gara-gara masalah pelanggaran itu tadi dan kita tidak melakukan apa-apa, maka pihak dari law enforcement itu akan datang untuk shutdown kita. Begitu. Maka kita mesti hati-hati juga, kita mesti jalankan tugas kita, mendisiplin. Ya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah online, yaitu nanti kita akan bahas di IG live berikutnya yang memang konsentrasinya nanti adalah masalah online learning, gitu ya. Jadi misalnya ada pertanyaan, menyemangati anak yang bisa semangat untuk belajar online, misalnya begitu. Nah itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, saya mau sentuh satu hal. Reopening ini memang harus dipikirkan dengan sangat serius ya. Ada satu pertanyaan itu yang menyinggung masalah anak-anak yang lebih kecil, ya misalnya anak-anak yang kindergarten. Ya, bagaimana reopening untuk anak-anak yang kindergarten? Kita sudah buka ya untuk anak-anak kindergarten, memang harus ada screening. Nah, karena kita sudah sampai pada level ini ya, bisa mendapatkan vaksin, maka saya himbau adalah guru-gurunya dapat vaksin. Ya, kalau guru-gurunya bisa mendapatkan vaksin itu lebih baik. Walaupun CDC sebetulnya di sini mengatakan bahwa not necessary, tidak harus reopening school itu mewajibkan semua guru itu divaksin terlebih dahulu baru sekolah bisa buka. Enggak begitu kalau menurut di CDC di sini. Begitu. Cuman saya himbau aja kalau misalnya tersedia vaksinnya, mungkin lebih baik adalah guru-gurunya semua ini ya mendapatkan vaksin itu. Ya. Kalau anak-anak sekali lagi yaitu research-nya itu anak-anak itu terlalu rendah sekali untuk mereka menyebarkan virus. Karena mereka biasanya asimptomatik. Ya, asimptomatik. Nah, orang yang asimptomatik itu hampir nggak ada penyebaran virusnya dari mereka. Begitu. Ya. Nah, untuk oke. Nah, ini ada pertanyaan juga, tiap kelas ruangannya terbuka, pintu dibuka. Ya, untuk sirkulasi sementara kita dibuka ya. Ini melanggar aturan dari Fire Code ya sebetulnya. Tapi untuk masa pandemi ini diizinkan oleh Fire Department. Jadi pintunya dibuka. Begitu, untuk supaya kelancaran sirkulasi dari udara gitu. Nanti kalau sudah selesai pandemi ini, maka pintu harus tutup lagi karena ini masalah Fire Code. Saya nggak tahu kalau di Indonesia itu sampai sedemikiankah ya enforcement dari Fire Code-nya. Tapi kalau di sini itu saya pertama kali ini ya sekolah dibuka itu Fire Code-nya, Fire Officer-nya datang, ya Fire Marshal-nya datang untuk periksa. Nah, kita bicarakan pada saat itu, ini karena memang gara-gara COVID, maka kita harus buka pintu, gitu ya. Cuman yang jelas aturannya adalah kalau sampai ada fire, yang pintu harus tutup. Ya, mau nggak mau, begitu.
Dan kita di awal-awal selama iklimnya mengizinkan, suhu mengizinkan, ya kita menggunakan outdoor untuk mengajar. Karena kita outdoornya di sini cukup baik, maka kita memanfaatkan. Ya, jadi kira-kira Agustus, September, terus awal Oktober itu karena suhunya masih bagus, kita banyak ini ya guru-guru di sini yang menggunakan outdoor. Begitu, saya sendiri menggunakan outdoor ya untuk mengajar, kita belajar di luar. Begitu. Nah, biasanya yang jadi masalah kalau kita outdoor itu adalah konektivitas internet, karena kadang kalau sudah jarak tertentu internetnya, wifi-nya nggak bisa mencapai. Gitu. Cuman kita berusaha sebisa mungkin ya kalau misalnya outdoor ya kita nggak pakai internet. Begitu. Jadi akhirnya dengan demikian, dengan cara seperti itu sangat meminimalkan penyebaran. Dan banyak sekolah-sekolah juga melakukan hal yang sama. Nah, itu salah satu trik ya yang kita lakukan di sini. Oke. Oke, saya mau ini ya sentuh satu hal lagi yang berkaitan dengan online. Nanti kita bahas lebih detailnya di masalah ini ya di live yang online ya. Jadi ada pertanyaan mengenai sistem ujian yang tepat di sekolah untuk masa pandemi. Kalau sekolahnya in person, ya sistem ujiannya no problem, ya seperti biasanya. Seperti kalau sekolah buka umum biasa, walaupun tengah-tengah pandemi, begitu. Kita barusan ini ada ujian itu namanya Iowa Assessment Test. Ya semua murid dapat itu Iowa Assessment Test. Ya kita ujian biasa karena in person, begitu. Ya Iowa Assessment Test itu sekarang sudah dibikin bisa online. Jadi kalau mau Iowa Assessment-nya online, jadi kayak kalau di Indonesia itu ujian TOEFL ya, atau itu ya ujian bahasa itu ya, untuk mau ambil sekolah di luar misalnya begitu, itu sudah bisa online kan. Nah ini sekarang juga Iowa Assessment juga bisa online begitu. Cuman kita pilih yang paper assessment yang menggunakan paper and pencil. Dan itu bisa dilakukan secara biasa. Nah kalau yang day to day, sekali lagi kalau in person ya kita bisa lakukan secara reguler. Nah masalahnya adalah nanti kalau yang online, nah ini yang susah. Karena assessment online itu terbatas sekali. Mau nggak mau terbatas. Misalnya ya, kita mau kreatif aja ya, mau kasih tugas, bagaimana kita bisa cek untuk prosesnya. Nah biasanya kalau kita bicara mengenai assessment, itu ada beberapa level. Kita bukan cuma assess result kan, ya, kita assessnya juga prosesnya. Nah biasanya menjadi kesulitan adalah assess proses kalau online. Gitu. Kalau assess result, ya kita bisa lihat resultnya. Masalahnya adalah itu yang kerjakan muridnya atau orang lain, gitu, atau apa yang lain yang dikerjakan kita juga nggak tahu begitu. Ya, online itu memang memiliki kelemahan di sana. Ya, nah ada saran-saran tertentu bisa menggunakan interview misalnya. Ya jadi tesnya nggak harus menggunakan pertanyaan lalu multiple choice atau memberikan tugas harus menuliskan essay misalnya begitu. Bisa interview. Jadi interview aja Zoom misalnya begitu ya kalau online. Interview ngomong sama muridnya, kasih pertanyaan langsung, jadi bertemu muka langsung gurunya dengan muridnya. Nah yang jadi masalah untuk masalah ini kendalanya adalah kalau jumlah muridnya banyak, nah, maka gurunya adalah invest waktunya juga banyak, begitu. Nah di sini ada ada teknik-teknik yang kita bisa pakai. Jadi waktunya kalau misalnya ujian tuh biasanya 1 jam, ya otomatis kalau interview bisa dikurangi gitu. Mungkin nggak sampai sejauh itu, nggak sepanjang itu, mungkin lebih pendek, mungkin 15 menit untuk interview pertanyaan-pertanyaan itu ya disusun sedemikian rupa untuk menemukan misalnya kalau mau diuji adalah masalah pengetahuan gitu ya, maka pertanyaan-pertanyaan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya langsung mengorek pengetahuan, nanti diizinkan fleksibilitas untuk probing. Nah, dalam hal ini guru memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi ya di dalam menentukan nilainya berapa begitu. Dan kalau mau accountability juga bisa direkam ya, sehingga nanti kalau misalnya orang tuanya tanya ini yang dilakukan pertanyaannya, interviewnya seperti apa, apakah adil atau nggak adil. Nah itu juga nanti akan berguna untuk
bagian kurikulum koordinator atau kepala sekolahnya untuk melihat apa sih yang dilakukan secara assessment. Begitu. Nah, itu salah satu cara sih, salah satu trik untuk bisa dilakukan yang bisa lebih otentik, ya, yang bisa lebih membantu supaya assessment-nya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan cuma sekedar kasih tugas lalu yang dilihat cuma result. Kita nggak tahu ya, assessment prosesnya sangat rendah dalam hal itu. Nah, sekali lagi online itu mengalami ini ya, kalau orang melakukan online learning itu ada begitu banyak kelemahan, ya, keterbatasan. Begitu. Ada pertanyaan, waktu awal reopen, how did your school ensure parents membuat keputusan masukkan anak mereka ke sekolah? Apakah karena mental health, governor rules, school protocol aja cukup? Memang kepercayaan kepada government yang ada di state kita ini cukup tinggi ya. Itu harus diakui. Ya, government rules-nya cukup bisa dipercaya. Jadi orang tua itu punya disposition, punya kecenderungan memang untuk mengikuti apa yang disarankan oleh government di sini. Nah, mental health, reason mengenai mental health, terus government rules dan juga school protocol, apakah itu cukup? Kalau di Iowa sini boleh dibilang itu cukup ya. Dan ditambah juga mereka sudah pernah mengalami shutdown, kira-kira 2 bulan ini tadi. Nah, mereka lebih memilih untuk mengirim anak ke sekolah. Jadi kita sempat survei. Jadi waktu di awal itu saya sempat survei, tanya dengan orang di sekeliling. Jawaban mereka 100% kirim anak ke sekolah. 100%. Begitu. Jadi mereka sudah punya predisposition untuk kirim anak ke sekolah. Begitu. Ya. Nah, otomatis itu mempermudah. Ketika kita menyampaikan reason ini, lalu government memiliki aturan-aturan itu, mereka tepuk tangan, mereka lebih suka. Begitu. Dan kita punya school protocol yang juga masuk akal bagi mereka, mereka suka gitu. Apakah ada kasus yang muncul waktu anak-anak sekolah ternyata ada yang terkena COVID? Iya, ada. Pada saat anak-anak sekolah ada yang ini akhirnya mereka kena COVID. Cuman COVID ini bukan tersebar di sekolah. Begitu. Jadi ini ada satu murid kita itu bukan terkena COVID positif itu karena temannya yang ada di sekolah. Bukan. Tetapi karena dia itu bertemu dengan keluarga. Gitu. Waktu liburan. Gitu. Ya kita dari situ kita melihat bahwa penyebaran itu memang paling banyak bukan terjadi di sekolah. Dan memang data secara nasional di sini ternyata penyebaran itu bukan melalui sekolah. Biasanya penyebarannya pada saat mereka liburan gitu ya. Misalnya ke Florida gitu, ke pantai begitu. Nah, itu kan campur orang dari begitu banyak state. Nah, pulang mereka bawa virus. Begitu. Ya. Pak Ferry, any advice to help teachers, students and parents mental health during online learning? Ya, ini memang berat ya. Fleksibilitasnya memang harus tinggi. Kalau semakin ditambah pressure, semakin tinggi stress levelnya mereka. Di sini memang perlu strategi ya dari pihak sekolah sendiri. Karena saya tidak mengalami ini ya online learning sekian lama. Kita itu yang saya alami adalah kita memberikan tugas bagi murid. Ya, jadi guru-guru mempersiapkan, itu cukup stress levelnya cukup tinggi, gitu ya. Lalu murid-murid diberikan tugas, murid-muridnya mengerjakan di rumah. Yang pertama itu adalah pengertian, ya, adalah oke, kita ini menghadapi pandemi loh. Yang pandemi yang seperti ini itu terakhir kali kita hadapi itu tahun 1918. Ya, yang betul-betul shutting down economy, shutting down schools itu tahun 1918, yaitu yang disebut sebagai Spanish flu. Ya. Dan ini 100 tahun kemudian kita mengalami yang namanya COVID pandemic. Maka kita sebetulnya kaget karena generasi orang yang mengalami Spanish flu mungkin masih ada 1-2 yang hidup. Pernah ini memang diberitakan 1-2 itu hidup. Ya, mengalami COVID juga hidup masihan begitu. Tapi knowledge mereka ya itu nggak tersampaikan ke kita. Dan juga mungkin mereka sudah banyak yang lupa yang mengalami Spanish flu seperti yang mereka alami pada saat itu, bagaimana disastrousnya dan segala macam. Nah, kita ini boleh dibilang generasi yang mengalami pertama kali pandemi pada skala level dunia seperti ini. Maka perlu pengertian ini yang mesti dibangun.
bahwa kita ini mengalami sesuatu krisis global di seluruh dunia, kesulitan. Jadi biarlah pressure itu dari pihak, entah dari pihak sekolah gitu ya, pressure kepada diri sendiri itu juga bisa direndahkan, ya diturunkan. Jangan sampai terlalu tinggi, wah ini harus, ini ya, nggak bisa, mau nggak mau standarnya berubah. Ya kalau kita dulu harus berjalan model A, ya itu kalau semua berjalan normal, semua berjalan reguler. Nah kalau kita mengalami sesuatu yang disaster seperti ini, national ini global disaster seperti ini, mau nggak mau harus ada pengertian, ya. Jadi pihak kepala sekolah, terus yayasan, administrasi sekolah, guru, orang tua, juga sampai ke anak-anak itu perlu memiliki pengertian yang sama. Makanya komunikasi ini penting. Jadi pihak sekolah teruslah komunikasikan kepada orang tua, teruslah komunikasi kepada guru. Ya pasti stresnya itu muncul. Saya juga ketemu beberapa orang itu, khususnya guru ya, yang saya interaksi banyak itu ya, guru-guru yang ketika mereka harus dikarantina, waduh, mereka stres karena mereka harus siapkan ini ya untuk sub teachernya untuk bisa mengerjakan, tetap mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada. Itu saya berusaha menenangkan mereka, bilang sudah nggak usah terlalu stres, ya do what you can. Dengan begitu stress level mereka diturunkan. Ketika stress level mereka diturunkan, mereka kerjanya lebih efektif, lebih baik begitu. Tapi kalau stresnya tinggi, tegang begini ya, wah mereka kerjanya tambah tidak efektif. Ya perlu pengertian. Ya, kalau murid-murid di rumah juga diberikan tugas, sementara orang tuanya harus juggling, satu mesti kerja work from home, satu ini mesti ngawasi anak, lalu hasilnya juga kurang baik akhirnya, maka mau nggak mau ya harus ada ini ya pengertian lah dari guru. Ya jadi standarnya nggak bisa sama. Kalau itu yang ingin terjadi, yang dipilih adalah online learning di tengah-tengah pandemi, karena semua stres, semua level stres. Ya begitu. Bagaimana memastikan bahwa anak-anak yang masuk sekolah ada dalam kondisi tidak terkena COVID atau carrier? Apakah ada form yang diisi oleh ortu secara berkala dilaporkan ke sekolah? Enggak, kita itu kesadaran diri ya untuk kesehatan. Karena di sini saya sendiri tiap minggu itu keluarkan newsletter ya, keluarkan semacam buletin begitu, kirimkan ke semua orang tua konstituen kita, kasih tahu kalau anak ada menunjukkan simptom apapun yang ada di list dari COVID itu, maka jangan kirim anak ke sekolah. Jangan kirim anak ke sekolah. Ingat orang lain, gitu. Jadi ini sesuatu sekali lagi pengertian bersama. Kalau misalnya memang ada simptom pilek misalnya begitu, ada batuk begitu ya, lalu panas, fever, jangan kirim ke sekolah. Dan orang di sini rata-rata ya hampir 90% itu menurut. Kadang ada yang sleep. Ya, yang kita harus kirim balik ke rumah. Ada pernah itu satu anak itu sampai muntah-muntah di sekolah, gitu, nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin sekali bukan COVID pada saat itu, dia kena masuk angin aja. Cuman menunjukkan gejala pada saat di sekolah, muntah-muntah itu sampai lebih dari 20 kali muntah-muntah. Ya kita telepon orang tuanya, ya untuk jemput bawa pulang. Lalu dia stay di rumah sampai simptomnya hilang sama sekali. Barusan boleh balik. Jadi dia sempat itu weekend ya. Jadi mengalami itu kira-kira hari Rabu. Ya, Rabu, Kamis, Jumat dia di rumah. Senin dia balik karena sudah nggak ada simptom. Begitu. Jadi kita berhati-hati sih, berhati-hati. Kalau ada yang mengalami simptom apapun, nggak dikirim. Jadi kita juga mengerti, karena absensi itu kan pengaruh ke absensi, juga pengaruh kepada mastery dari ilmu kan. Karena kalau mereka missing tatap muka, maka masterinya juga akhirnya berkurang begitu. Nah, kita mengakomodasi untuk masalah absensi, oke lah, untuk di situasi pandemi gini ya standar absensinya kita turunkan gitu ya. Terus yang kedua, sebisa mungkin kita menggunakan online. Jadi saya pernah juga ada anak-anak yang harus karantina di rumah gitu ya, sementara teman-temannya yang lain ada di sekolah. Jadi kita menggunakan online. Jadi kita connect online menggunakan Google Hangout pada saat itu ya. Lalu muridnya masih bisa mengikuti penjelasan di kelas. Waktu grup project pun mereka bisa interaksi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan grup project melalui internet. Nah itu sesuatu yang bisa dicoba itu ya. Kalau misalnya ada fasilitas seperti itu bisa dicoba, dan
kita jalankan sebisa mungkin lah dengan situasi yang nggak sempurna dan hasilnya cukup baik begitu. Di Iowa berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk prepare dari online ke onsite sekolah? Kalau in person learningnya sudah siap, ya kita semua sudah siap karena kita trainingnya adalah in person learning. Nah yang justru jadi masalah itu adalah kalau pindah dari in person ke online. Begitu. Secara teknologi kita punya. Ya, secara teknologi kita punya karena di sini kita sudah ada inisiatif mulai dari beberapa tahun yang lalu ya. Setiap anak itu punya yang namanya Chromebook. Ya bisa dibawa pulang. Ya. Dan mereka bisa pakai itu untuk online. Kapanpun. Anytime. Begitu. Masalahnya adalah persiapan untuk mengajar khususnya untuk hal yang hands on itu yang mengalami kesulitan pada saat online. Bahkan untuk pelajaran-pelajaran yang isinya itu lebih banyak transfer knowledge itu pun juga mengalami kesulitan untuk go online all the time. Nah itu nanti saya akan bahas di IG live berikutnya ya. Oke, saya jawab satu lagi pertanyaan terakhir terus ini ya kita akhiri untuk IG live kita. Pak Ferry, since the government enforced 50% person learning, how is it if the ratio has not been fulfilled? Ya, jadi bagaimana memenuhi kriteria pemerintah yang mengharuskan 50% in person learning. Kalau di Iowa sini sudah lewat semua 50%. Kita rata-rata buka terus sekolah. Ya, mau itu sekolah negeri, sekolah swasta, ya kita sejak Agustus tahun 2020 kita buka terus, sudah lewat berarti. Ini sudah 50%. Yang ini sekarang sudah Februari, berarti sudah kira-kira 65%. Ya, karena kita itu 1080 jam. Ya, atau 160 harian. 60 sampai 170 hari gitu kalau nggak salah kira-kira hitungannya. Tapi kalau dihitung jamnya itu 1080 jam itu minimum. Ya, dan kita sudah lewat 14, sudah lebih dari 600 jam untuk in person. Jadi no problem, rasionya sudah terpenuhi, begitu. Nah kita memang dimonitor terus sih. Kita tiap quarter itu ada reporting kepada government. Jadi saya pada saat fall itu kasih report kepada government. Ini reportnya kita aktivitas kita itu sampai Jawa sudah sampai berapa jam dan segala macam itu kita report, dan juga badan akreditasi kita juga itu tahunan kita harus kasih report. Gitu. Nah nanti datang spring ini report lagi gitu kepada government state of Iowa, kita mesti kasih report begitu. Nanti juga bulan April itu mesti kasih report kepada badan akreditasi begitu. Jadi di sini ada accountability, ada responsibility yang baik ya. Sekolah-sekolah memang berusaha bertanggung jawab dalam hal ini begitu. Oke.